Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa midadihil ghamirah wa ayatihil mutakathirah. Assalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anjumiz zahirah min yaumi hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaq an-nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Sayang tak pandang sayang, yang sayangnya tiada terbilang. Rabb yang kembali menghamparkan segala aneka macam nikmat, cucuran ragam karunia buat kita semua. Salawat bertabur salam sejahtera abadi terlimpah ruah keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sambil mengusung sebaik doa, mudah-mudahan kita bisa satu lantai dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Setiap manusia yang hidup di alam dunia ini tentulah ingin merasakan nikmat dan manfaat dari sesuatu yang dimilikinya. Apalah artinya kalau di rumah kita ada radio bagus namun telinga pun tuli? Apalah artinya kalau punya televisi berwarna, gambar cukup cerah, namun mata pun buta? Demikian pun iman. Apa arti iman itu kalau sampai hari ini, sampai bulan ini, kita belum bisa merasakan manisnya, lezatnya, bahkan indahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang benar-benar bisa merasakan manis lezatnya beriman kepada Allah, manis rasanya ketika dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sujud merasa kecil di hadapan Allah yang maha besar, merasa miskin di hadapan Allah yang maha kaya, bahkan merasa lemah di hadapan Allah yang maha kuat. Manis rasanya ketika kita meluapkan kecintaan kita kepada para alim ulama, para habaib, orang-orang soleh, bahkan orang tua kita. Bahkan manis rasanya pula ketika nanti di penghujung kehidupan kita Allah takdirkan, bahkan Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dengan ucapan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Oleh sebab itu, kurang lebih 14 abad silam yang lalu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah pesan singkat berisi padat, penuh manfaat dari dunia sampai akhirat. Pesan ini beliau sampaikan lewat hadisnya. Apa kata beliau? Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 faktor utama kita bisa merasakan manisnya, lezatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita berdoa mudah-mudahan kita ada salah satu di dalamnya yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita bisa merasakan manis lezatnya beriman kepada Allah, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma.
ketika kita mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaannya kepada siapapun, bahkan kepada apapun. Pemirsa yang berbahagia, Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk yang seindah-indahnya. Bahkan tidak hanya itu saja, Allah titip di dalam diri kita ada yang namanya hati. Di hati inilah bertumpu sejuta makna, angan, pikiran yang sangat luar biasa. Ketika hati condong untuk mencintai alam dunia ini, cinta kepada pangkat, cinta kepada jabatan, cinta kepada harta, bahkan cinta kepada yang namanya anak dan istri, itu sah-sah saja. Kenapa? Karena itu adalah amanah yang Allah titip kepada kita. Ketika kita mencintai itu semua, mencintai alam dunia ini yang Allah anugerahkan kepada kita, tinggal bagaimana kita menyesuaikan keimanan kita, bahkan mensyukuri itu semua. Cinta kepada harta, cinta kepada pangkat dan jabatan, hendaklah memiliki satu kesadaran bahwa semuanya itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min alilin asya kullad dahri. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sakit yang diderita. Bahkan berapa banyak pula orang yang sakit hidup dalam waktu yang sangat lebih lama. Oleh sebab itu, inilah faktor yang pertama, mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaannya kepada siapapun, bahkan kepada apapun. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Rasa-rasanya Al-Fakir Haji Imam Wahyudi belum mampu menjuantahkan, bahkan menerjemahkan yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat-sangatlah berat. Tapi kita bisa ambil contoh, pelajaran berharga dari salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keunikan yang dimiliki oleh sahabat Rasul sangat luar biasa. Pernah suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat akan terjadi perang Tabuk, beliau memberikan satu gambaran, mengadakan penggalangan dana atau mobilisasi dana kepada para sahabat-sahabatnya. Saat itulah kekuatan orang-orang beriman sangat kuat, tapi sangat disayangkan karena faktor yang membenturkan itu semua dari segi ekonomi sangatlah lemah. Saat itulah Nabi tampil ke depan, tampil memukau, seorang Nabi yang sangat luar biasa, seorang Nabi, orang yang paling khusyuk ibadah salatnya Rasulullah, orang yang paling gemar ibadah tahajudnya Rasulullah, orang yang paling tampan wajahnya Rasulullah, orang yang paling cinta kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mencontohkan itu semua, diajak itu sahabat-sahabatnya, diletakkan harta yang begitu banyaknya bagi mereka yang mungkin kaya, diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang mereka hidupnya pas-pasan, cukup angkat senjata usir penjajah saat itu, masih kurang juga. Tiba-tiba datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ikut andil dalam penggalangan dana tersebut. Diletakkan harta begitu banyaknya di hadapan Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Nabi terkagum-kagum, kemudian Nabi tersenyum lebar. Lantas beliau bertanya kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, hal tarokta li ahlika syai'an ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, begini banyaknya harta yang kau berikan, kau titip di hadapan kami, begitu banyaknya ini semua untuk persiapan perang Tabuk. Aku tanya, wahai Abu Bakar, sudahkah kau tinggalkan buat keperluan anak dan keluargamu di sana?
dengan singkat dan padat penuh manfaat, Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Na'am, taraktu lahumullaha wa rasulah." Sudah ya Rasul, saya tinggalkan di rumah sana hanya Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Inilah salah satu contoh yang terkecil seorang anak manusia yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada siapapun, bahkan kepada apapun. Kita pun bisa, tapi mohon maaf, untuk mengikuti jejak langkah beliau sangat-sangatlah berat. Tapi minimal dari sinilah kita berangkat, dari keimananlah kita berangkat. Paling mudah dan paling gampang untuk bisa merasakan manis lezatnya iman. Kita ambil contoh ketika datangnya waktu Jumat. Ketika Jumat persiapan, hiruk pikuk dunia begitu hebatnya, usaha kita sedang maju-majunya, kemudian pekerjaan kita sedang numpuk-numpuknya, kendaraan yang kita pacu sangatlah kencang. Ketika panggilan azan, saat itulah kita menepis tingkat keduniawian sementara. Kita datangi rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita basuh badan kita basuh anggota tubuh kita. Kemudian kita duduk merenung sejenak. Kita ratakan dahi di atas sajadah beraneka warna. Kenapa? Karena kita ingin menuju keharibaan Allah, dan disitulah ada nilai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin yang sejati, ketika hari Jumat dia mendatangi rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkat emosionalnya yang luar biasa. Kemudian ketika dia datang ke masjid, kenapa? Karena dia memiliki dua opsi. Opsi yang pertama, walaupun untung besar, tapi di situ tidak ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun untung yang kecil, opsi yang kedua, untung yang kecil, tapi disitulah ada nilai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah ia menjatuhkan pilihan yang kedua. Dia mengharap dan meraih, menggapai cinta Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Oleh sebab itu, perjalanan hidup silih berganti seakan-akan tidak mau berhenti. Jangan khawatir. Memang keberimanan kita kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Tapi Allah pun telah memberikan janjinya dalam surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia dibiarkan begitu saja mereka mengaku beriman kepada Allah, saat itulah diuji terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantang surut, mundur ke belakang. Apapun yang terjadi, Allah akan memberikan ujian kepada setiap manusia. Kenapa? Karena kita belajar dari para nabi dan rasul. Beliau-beliau saya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim, seluruh para nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama inilah yang harus kita renungkan, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada siapapun, bahkan kepada apapun. Yang kedua, kita bisa merasakan manis lezatnya beriman. Kata Nabi, ayuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Kita mencintai saudara-saudara kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita mencintai mereka karena kekuasaan, pangkat, jabatan, atau dia orang kaya, bukan. Tapi mari sama-sama kita cintai saudara-saudara kita, mengharap penuh akan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semuanya itu kita bersandar kepada Allah, yang jauh akan terasa dekat, yang pahit akan menjadi manis, yang susah akan menjadi mudah. Kenapa? Karena kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandaran yang tepat, sandaran yang akurat, sandaran yang luar biasa, hanya sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita cintai saudara kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan kata Nabi, irhamu man fil ar, yarhamkum man fis sama. Cintailah kepada penduduk bumi, niscaya penduduk langit pun akan mencintai itu semua. Rasa kasih sayang, luapan yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi pun pernah mengatakan dalam sabda Nabi-Nya. Apa kata beliau? Kata beliau, saya heran, segenap persoalan orang-orang mukmin, segenap persoalan orang-orang beriman, semuanya baik. Semuanya baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa korelasinya atau hubungannya dengan yang diucapkan oleh Nabi? Ketika orang-orang beriman, dia mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian dia bersyukur, itu adalah baik. Ketika ia tertimpa musibah, musibah yang pertama belum juga selesai, sudah menunggu dan menanti musibah berikutnya, kemudian dia hadapi dengan apa? Dengan lapang dada, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu semua dihadapi dengan penuh keyakinan dan keimanan, yakinlah Allah pasti bersama kita. Pada kesempatan ini pun Allah senantiasa selalu memonitor gerak-gerik hambanya, detak dan detik kehidupannya. Karena Allah pilihan kita. Dari iman kita hidup, dalam iman kita berjuang, dan dalam iman pula kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Berbahagialah apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tahu kemampuan yang dimiliki oleh kekuatan umatnya. Karena Nabi memberikan hal yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu kita raih itu semua. Kita raih dari yang pertama dan yang kedua, bahkan yang ketiga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata beliau? Kita bisa merasakan manis lezatnya beriman kepada Allah, komitmen yang kuat, akidah yang mantap. Saat apa? Saat kita kembali kepada Allah, saat kita bertaubat kepada Allah. Saat itu pula kita melihat kemaksiatan di hadapan mata kita, seperti halnya kita tidak mau dilempar ke dalam dasar neraka jahanam. Pemirsa yang berbahagia, inilah tiga yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah bergeser dari keimanan kita. Hari boleh berganti, jangan sampai iman kita mati. Zaman boleh berubah, tapi akidah kita jangan sampai goyah. Apa yang harus kita lakukan? Mari sama-sama kembali kita wariskan keimanan ini kepada anak-anak kita. Kita wariskan itu semua. Jangan sampai keimanan diri kita keropos, keimanan kepada anak-anak kita pun keropos. Saat nanti kita mungkin sebagai orang tua mengharapkan daripada lisan anak-anak kita yang soleh dan soleha, ketika kita terbaring di atas ranjang tak berdaya, ketika nanti kita terkubur di alam kubur, terbelengkalai menjadi bangkai, tapi saat itulah keimanan yang paling mantap yang kita harapkan dari lisan anak-anak kita yang soleh dan soleha. Ketika apa? Mendoakan kedua orang tuanya. Inilah yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak mewariskan yang lain, tapi Nabi mewariskan Al-Quran dan Sunnahnya, bahkan mewariskan keimanan yang sangat luar biasa. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Tiga inilah yang harus benar-benar kita perhatikan. Mudah-mudahan dari apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu atau dua atau tiga ada dalam diri kita, dan tinggal bagaimana kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk bisa meraih itu semua, untuk bisa mencapai dan menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting tidak lain adalah bagaimana usaha kita saat ini. Kalau kita dalam keadaan yang kacau balau, dekatkan diri kepada Allah. Kita punya 5 waktu, kita punya tahajud, kita punya duha. Sandarkan penuh kepada Allah, kuatkan iman kepada Allah. Solusi yang mantap dari seorang yang beriman, yang ingin merubah sikap hidupnya, sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita pun diberikan kemuliaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.